Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Telepar Rangga Pratama dari kelas 10 TJKD 1. Di sini saya akan membahas bab 8, Adjusting Command Line, materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu Change Length in Debian. Kedua, pengenalan basic terminal. Ketiga, password root pada Ubuntu. Kita ke materi yang pertama saja. Bahasnya dari sini. Pada proses instalasi video sebelumnya, saya memilih bahasa Indonesia. Pada video ini saya akan menggantinya ke bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Indonesia ya, teman-teman. Di sini Minggu 17 November. Kalau bahasa Inggris itu tanggalnya terlebih dahulu atau bulannya terlebih dahulu. Misalnya no di depan, bukan nama hari ya. Bagaimana caranya? Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan cara kita masukkan perintah su, kita enter, masukkan sandi yang sudah dibuat pada video instalasi sebelumnya. Nah, di sini sudah memasuki root ya, teman-teman. Kalau sudah memasuki root, teman-teman bisa memasukkan kata perintah untuk mengganti bahasa dengan perintah sudo dbkg ya, teman-teman. Terus min-r reconfigure ya, teman-teman. Terus locales. Ini kita enter. Nah, di sini kita di locales to be generated. Untuk masuk ke bawahnya, teman-teman bisa memiliki ini ya, teman-teman, tanda panah ke bawah. Nah, kalau teman-teman di bahasa Inggris Indonesia, kodenya yaitu kita cari yang teman-teman, kita cari nah, di sini ya, teman-teman, kalau bahasa Indonesia ID underscore ID titik UTV strip 8 UTV strip 8. Nah, sekarang saya akan membandingkan kodenya ke bahasa Inggris ya, teman-teman. Kita cari kode bahasa Inggris, teman-teman. Nah, di sini kode bahasa Inggris ya, teman-teman, yaitu ES underscore US titik UTV underscore strip 8 UTV strip 8, teman-teman. Jadi kita ini ya, teman-teman. Oh, teman-teman, bukan ES tapi EN ya, teman-teman. EN underscore US titik UTV strip 8 UTV strip 8. Kita bisa memilihnya dengan cara kan tombol spasi, teman-teman. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Terus kita pilih oke. Enter. Sini tidak bisa ya, teman. Kita enter saja. Nah, di sini kita pilih yang en underscore us titik utv 8 ya, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini lagi proses generating locales. Kita tunggu. Nah, di sini generation complete. Nah, langkah selanjutnya kita bagian aktivitas. Ini masih bahasa Indonesia, teman-teman. Kita akan ketik untuk mencari itu pengaturan, teman-teman. Nah, di sini pengaturan kita pilih saja. Terus di sini kita pilih yang wilayah dan bahasa. Di sini ada akun Anda, terus layar masuk. Di sini kita ganti semua ya, teman-teman, dengan cara sini kita masukkan kata sandi yang sama ya, teman-teman, dengan proses instalasi yaitu di. Nah, di sini sudah English ya, teman-teman. Terus kita pilih selanjutnya yang akun Anda juga. Sini kita pilih yang English, teman-teman.
Nah, di sini sudah pilih Inggris ya teman-teman. Karena untuk mempermudah pada pembuatan video selanjutnya teman-teman. Kita pilih. Nah, di sini kita keluar. Kita langsung menonaktifkan saja atau power off. Nanti kita reboot lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan merebootnya lagi. Rebootnya agak lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Sini kita enter saja untuk mempercepat teman-teman. Terus kita login seperti biasa, masukkan password. Nah, kalau mengganti bahasa akan terjadi kayak gini ya teman-teman. Yang awalnya desktop menjadi desktop, unduhan menjadi download, template menjadi template, terus public menjadi public, dan lain-lain. Terus kita akan mengupdate name saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terganti menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini yang tadinya aktivitas menjadi activities. Dan juga di sini tadinya Minggu 17 November, sekarang sudah November 17 ya teman-teman. Jadi proses penggantian bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sudah berhasil teman-teman. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu pengenalan basic terminal. Video selanjutnya sudah sampai di pengenalan basic terminal. Sebelumnya, basic terminal adalah program yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi komputer melalui perintah-perintah teks. Nah, di sini terdapat username ya teman-teman, pertama, dan juga di sini ada tanda. Di belakang tanda ini merupakan penamaan jaringan. Ketika teman-teman masuk jaringan, akan terdapat nama ini ya teman-teman. Nah, terus maksud dari tanda lengkung ini menandakan bahwa saya sedang berada di home directory. Kita bisa mengecek sebelumnya mengecek username terlebih dahulu dengan memasukkan perintah whoami atau whoami. Terus kita enter. Nah, di sini username-nya Pratama ya teman-teman, sama dengan yang di awal ini, Pratama ini. Terus kita akan mengecek hostname dengan perintah hostname ctl. Nah, terus kita enter. Nah, di sini static hostname-nya pertama teman-teman, karena saya pada instalasinya disamakan. Terus icon name-nya komputer virtual machine, chassis-nya virtual machine. Terus sini karena saya menggunakan virtual box, jadi virtual license-nya Oracle teman-teman. Terus selanjutnya kita akan mengecek di mana keberadaan kita sekarang dengan masukkan perintah pwd teman-teman. Pwd, terus kita enter. Nah, di sini udah kita masih di ya teman-teman. Di masih biasa
Saya akan coba masuk ke directory etc dengan perintah cd spasi slash etc. Kita enter. Nah, di sini maka lambang lengkungnya sudah tidak ada ya teman-teman, karena saya sudah tidak lagi di directory home. Saya akan masuk ke directory home lagi dengan perintah cd spasi home slash Pratama. Terus kita enter. Nah, di sini lambang lengkungnya sudah ada karena saya sudah kembali di home directory ya teman-teman. Dan selanjutnya, bentar teman-teman, sini akan membahas lambang dolar ini ya teman-teman. Lambang dolar menandakan teman-teman hanya dapat hak akses user biasa teman-teman. Jika teman-teman terdapat lambang hash kayak gini, contohkan, kita akan cari lambangnya. Ini. Nah, apabila teman-teman ada lambang kayak gini, maka menandakan teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses paling atas. Kita akan coba masuk ke hak akses root dengan perintah su ya teman-teman. Kita ini apa saja. Perintah su. Di sini kita masukkan password root yang sudah dibuat pada saat proses instalasi. Nah, di sini password root tidak bisa terlihat ya teman-teman. Jadi memang tidak bisa terlihat. Teman-teman jangan panik. Di sini tanda dolarnya sudah hilang, maka menandakan bahwa hak akses saya sudah dalam hak akses root. Di sini lengkungnya juga sudah hilang karena sudah tidak berada di home directory. Jadi berbeda ya teman-teman. Home directory root dan home directory user biasa itu berbeda. Kalau user biasa memang ini slash home slash pertama. Kalau misalkan di home directory root, directory-nya adalah root teman-teman. Selanjutnya saya akan masuk ke home directory root dengan perintah cd spasi root. Terus kita enter. Nah, sekarang sudah berada di home directory root. Dan terdapat logo seperti ini ya teman-teman. Ini yang mana menandakan bahwa sedang berada di home directory. Selanjutnya saya akan coba masukkan perintah pwd untuk mengecek keberadaan saya sekarang berada di root. Terus kita enter. Nah, di sini saya berada di root ya teman-teman. Terus bisa keluar dengan perintah exit. Kita enter. Nah, di sini saya sudah keluar ya teman-teman, sudah berada di user biasa. Nah, itu tadi pengenalan basic terminal. Kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu password root Ubuntu. Kita power off terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka virtual mesinnya. Kita akan coba tengah sini. Kita akan login. Oh ya, sebelumnya teman-teman, kita akan membahas password root ya teman-teman pada Ubuntu, karena kita akan membuat password root pada Ubuntu karena pada saat instalasi kita tidak terdapat parameter untuk memasukkan password root sehingga tidak membuatnya pada proses instalasi teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Passwordnya. Nah, kalau seperti ini kita langsung saja
membuat password root. Teman-teman bisa mengerti langkah saya, yaitu dengan perintah sudo passwd, s-nya double ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password dari user ini ya teman-teman, user virtual machine ini. Jadi bukan langsung password rootnya, masukkan password dari user ini teman-teman. Kita enter. Nah, di sini baru kita diperintahkan untuk membuat password root ya teman-teman. Kita langsung membuatnya. Di sini saya akan coba masukkan password yaitu 111. Terus kita enter. Nah, di sini kita akan konfirmasi passwordnya. Masukkan sesuai password yang sudah dibuat tadi ya teman-teman, yaitu 111. Terus kita enter. Nah, di sini password update successful ya teman-teman. Sekarang kita cek apakah kita di user root dengan perintah password. Maksudnya dengan perintah pwd ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini jadi berada di home ya teman-teman. Terus kita masukkan perintah cd spasi slash pwd. Maksudnya cd spasi slash root ya teman-teman. Enter. Di sini kita langsung saja masukkan perintah pwd. Di sini tadi saya masukkan perintah cd spasi slash root. Nah, di sini kalau sudah root kita mesin ini, terus kita masukkan pwd. Nah, ini sudah berada di dalam root ya teman-teman. Jika ingin keluar dari root, kita bisa masukkan perintah exit. Nah, di sini sudah berada di user biasa ya teman-teman. Jadi kayak gitu saja pembahasan video pada bab 8 ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.